Kakak Pram di sini. Oke, hari ini kita mau bahas tentang energi kinetik, energi potensial dan energi mekanik. Ya. Di sini kita punya soal apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika besar gaya gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat, hitunglah energi mekanik apel. Yang pertama, yang kedua energi kinetik pada ketinggian 3 meter dari tanah, dan berapa kecepatan apel saat hampir menyentuh tanah. Oke. Mari kita lihat di sini bagaimana pemecahannya ya. Kita lihat dulu data-data yang ada. Itu pertama yang diketahui ya, data yang diketahui itu yang pertama masanya itu kan 300 gram ya. 300 gram berarti kita pindah ke kilogram, 0,3 kilogram. Oke, ketinggian awalnya itu 10 meter. Oke, terus gravitasinya 10. Kita cari satu persatu ya. Ya, kita pahamin dulu konsepnya. Adalah EK ini rumusnya adalah setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Ya. Terus energi potensial itu adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Dan energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, konsep lagi satu lagi, energi mekanik di semua tempat itu sama. Oke. Semua tempat sama, energi mekanik di semua tempat itu sama. Maksudnya gimana, Kak? Nah, mari kita gambarkan. Di sini kita ada gambaran bahwasanya, nah ini ada apel nih. Di sini apel ya. Nah, apel dia bilang jaraknya dari tanah itu, nah ini tanah ya. Ini dibilang 10 meter tingginya. H-nya 10 meter. Nah, maksudnya gimana? Energi mekanik di semua tempat sama? Iya. Di sini mau di awal-awal sini, ya, maupun di tengah-tengah sini, oke, mau dimanapun itu, mau di sini, mau hampir menyentuh tanah di sini, itu besarnya sama energi mekanik itu. Begitu ya. Jadi jangan bingung, energi mekanik di semua tempat sama. Nah, data yang ada apa? Data yang ada yang ini nih. EM yang ada di sini karena dia bilang hampir jatuh. Gitu ya, hampir jatuh. EM-nya berarti apa nih rumusnya? EK ditambah EP. Gitu ya, EK ditambah EP nih, tanda tambah malah. Oke. EK tambah EP. Nah, kita lihat sini EK setengah MV kuadrat. Waktu si apel berada di sini, apakah ada kecepatannya? Nah, oke, mari dibayangkan. Dia sebelum jatuh. Nah, dia sebelum jatuh berarti kan dia masih nempel. Berarti V-nya di sini adalah 0. Kita masukin di sini rumusnya. Yuk, pelan-pelan kita masukin. Kita tulis dulu rumusnya. EK ini kan setengah MV kuadrat. Oke. Terus lanjut EK itu M kali G kali H. Ingat ya, semua tempat sama ya. Kita masukin setengah dikali masanya berapa tuh? 0,3 kilogram. Nah, kecepatannya nggak ada dia. Karena datanya cuma ada itu doang. Dia datanya pada ketinggian 10 meter. Hampir jatuh. Ya kan? Nah, berarti, dikali kecepatannya yang 0. Kita kuadratkan. Berarti EK-nya posisi di sini setengah dikali 0,3 dikali 0 ya 0. Oke, kita MGH-nya mari kita lihat. Masanya 0,3 dikali gravitasinya 10 dikali ketinggiannya 10. Jadi berapa nih? Jadi yang di sini 0 ditambah 30. Berarti
30 Joule. Sampai di sini paham? Jadi diulangin konsepnya. EM itu, energi mekanik itu, energi kinetik ditambah energi potensial, dan EM di semua tempat sama. Karena datanya cuma ada di energi si apel itu berada masih di pohon yang ketinggiannya 10 meter, berarti kita lihat EM, EK tambah EP, Bapak ulangin, EK-nya setengah MV kuadrat, EP-nya MGH. Ini setengah dikali 0,3 dikali kecepatannya 0 karena dia masih nempel. Gitu ya. Ditambah MGH. Nah, sampai di sini paham? Oke. Oke. Yuk, mari kita lanjutkan yang kedua. Jadi, kita ulangi tadi berarti energi mekanik di semua tempat sama 30 Joule. Nanti mau di sini, mau di sana, mau di sini. Nah, mari kita lihatnya. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua dikasih tahu bahwasanya pada saat ketinggian dia 3 meter dari tanah, berapakah energi kinetiknya? Gitu kan yang ditanya ya. Gitu. Oke. Nah, tadi. Nah, sudah ya. Kita tahu tadi konsepnya energi mekanik sama. Nah, pertanyaan yang kedua ini dia. Pertanyaan kedua kita lihat berapa energi kinetik pada ketinggian 3 meter. Nah, saat di sini saat ketinggian ini 3 meter, berapa EK-nya? Dia bilang tadi energi mekanik di semua tempat sama. Iya, oke, mari kita mainkan. Ya. Lagi tulisin. Yang soal yang B. EM itu EP tambah EK. EM-nya kita dapat dari mana? Tadi udah dapat tadi tuh, 30. Berarti kita nggak usah cari lagi. 30 Joule. EP-nya gimana? Rumus EP, masukin rumusnya M kali G kali H. Ditambahkan yang ditanya EK, berarti EK-nya nggak usah kita jabarin, EK saja kita tulis. Gitu ya. Oke, nah, mari kita cari EK-nya berapa. Kita tinggal lihat MGH-nya mana. H-nya pada ketinggiannya 3 meter. Berarti ini saya tulis lagi 30 Joule. Masanya 0,3, gravitasinya 10, ketinggiannya 3 meter. Ditambah EK. Nanti kita bisa cari EK-nya. Ketemu EK-nya. Berapa tuh? Ini 30, 0,3 dikali 10, 3 kali 3, 9. Nah, dapat nih 9 Joule. Yang ini EK. Berarti EK-nya tinggal kita pindah ruas 30. Nah, ini 9 Joule dikurang ya kan, tambah jadi kurang. Jadinya jawabannya berapa? 21 Joule. Nah, gampang kan? Jadi EK-nya pada ketinggian 3 meter itu adalah 21 Joule. Diulangin ya, karena tadi EM-nya dapat 30 Joule dari yang soal yang pertama, ya kan, yang A tadi. Terus dia nanya EK-nya. EK-nya berapa? Ya masukin EM di semua tempat sama. Berarti 30 Joule dipakai lagi. EM itu adalah EP tambah EK. EP dibongkar MGH ditambah EK karena EK yang dicari. EK-nya nggak usah dibongkar karena ditanya EK. Ya, 30 Joule sama dengan 0,3 dikali 10 dikali 3 meter. Ingat, ketinggiannya gimana? Ganti. Gitu ya. Jadi lanjut 30 sama dengan 9 ditambah EK. EK gimana? Tinggal pindah. Plus 9 pindah jadi minus. Oke? Oke, mantap. Nah, lanjut. Kita hapus dulu yang ini, kita masuk ke yang ke C. C yang ditanya apa itu? C yang ditanya adalah kecepatan apel saat hampir menyentuh tanah. Ya. Oke. Nah, yang ketiga ini dikasih tahu. Nah, V-nya di sini berapa? Nah, dia bilang hampir menyentuh tanah di sini nih.
hampir menyentuh tanah, dianggap H-nya itu adalah 0. Nah, EM di sini sama nggak, Kak? Sama. Masukin lagi aja yang C sekarang ya. Kita nanya yang C nih. C itu adalah EM. Kenapa pakai rumus EM lagi? Ya pakai rumus EM aja biar nggak pusing. Karena EM di semua tempat sama. EM sama dengan EK atau EP tambah EK. Itu ya. Boleh nggak, Kak? Boleh. EM-nya berapa? 30. Ya kan? EP-nya masukin rumusnya apa? M kali G kali H. EK-nya gimana? Ya, setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Oke. Nah, kita lihat sini nih. 30 kita tulis lagi. Massanya 0,3. Gravitasinya 10. Ketinggiannya, nah, hampir menyentuh tanah. Ketinggiannya dianggap 0. Gitu ya. Berarti nanti EP-nya 0 saat di bawah sini. Kebalikan dengan tadi. Saat di ujung, EK-nya 0. Karena tidak ada kecepatan. Sedangkan di paling bawah, EP-nya 0. Gitu ya. Nah, tambah setengah dikali masanya berapa tuh? 0,3 dikali V dikuadratkan. Yang ditanyakan kecepatan saat di sini nih. Ya. Lanjut ya. Jadi 30 sama dengan setengah dikali 0,3 dikali V kuadrat gitu kan. Karena ini ada 0. Coretnya gimana nih, Kak? Oke, jangan bingung-bingung. Sini ada 3, ini ada 3. Boleh dong kita coret dong. 3, 3. Jadi ini sini jadi 10, ini jadi 0,1. 0,1 pindah sini jadi bagi. 10 dibagi 0,1 sama dengan berapa? 100. Ya kan? Jadi mana? 10 dibagi 1 per 10 gitu kan? Sama dengan 1 per 2 V kuadrat. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, tempatnya juga cukup ya. Jadi 100. Naik, ini 2-nya naik jadi 200. 200 itu sama dengan V kuadrat. Nah, di akar V-nya jadi berapa? Jadi, tulis ini ya. V-nya jadi berapa? Jadi akar 200 kan? Nah, akar 200 itu adalah akar 100 dikali akar 2. Akar 100-nya bisa 10, akar 2-nya biarin. Nah, jadi jawabannya 10 akar 2 meter per second. Gimana? Diulangin lagi. Ya, saat menyentuh tanah, H-nya dianggap 0. Ya kan? Masukin lagi rumus EM. EM itu EP tambah EK. Ya kan? EM-nya udah dapat tadi 30. Nah, EP-nya MGH. M-nya 0,3, gravitasi 10, H ketinggiannya 0. Ditambah setengah MV kuadrat dari si EK. 30 sama dengan 0,3 dikali 10 dikali ketinggiannya 0. Karena hampir menyentuh tanah, dianggap ketinggiannya 0. Ya 30 sama dengan berapa? Tinggal setengah dikali 0,3 dikali V kuadrat. Nih biar nggak bingung 30 sama 0,3 di mana? Nah, 3 ini jadi 10, ini jadi 0,1. Ini 0,1 pindah, ini kan kali pindah jadi bagi. Jadi 10 dibagi 0,1 atau 1 per 10. Dibalik jadi 10 dikali 10 per 1 jadi 100. Nah, ini 2-nya Bapak langsung naikin nih. Nah, jadi bagi jadi kali. Jadi 200 itu sama dengan V kuadrat. V-nya berapa? Akar dari 200 nih, taruh di atas. Akar 200 berapa? Akar 100 dikali akar 2. Akar 100 itu bisa jadi 10. Akar 2-nya nggak bisa. Jadi 10 akar 2 tetap. Oke? Sampai di sini? Paham? Dicatat. Oke, terima kasih.